Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita Rabbul Izzati wal Jalalah, atas semua nikmat yang Allah berikan, atas semua karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, baik iman, Islam, sehat, rasa aman dan seluruhnya. Sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melakukan ketaatan demi ketaatan, untuk modal kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, nabi kita, orang yang paling kita harapkan syafaatnya. Semoga kita dikumpulkan oleh Allah kelak di jannah bersama Rasulullah dan para orang-orang saleh dari umat ini, ma'al anbiya wasyuhada wassalihin. Amma ba'd. Dan hari ini alhamdulillah sahabat asli yang dirahmati Allah, kembali dalam majlis kitab kita, dalam majlis pembacaan kitab atau kajian kitab Ad-Da' wad-Dawa karya Al-Imam Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masih dalam pembahasan tentang atharuz dzunub, atau pengaruh atau akibat dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa poin. Sedikit kami sampaikan bahwa bagi dosa memiliki pengaruh atas beberapa hal. Di antaranya adalah seseorang terhalang dari ilmu. Dosa mampu menutupi seorang dari ilmu yang bermanfaat. Kemudian dosa mampu mengakibatkan terhalangnya seseorang dari rezeki, terhalang dari keberkahan rezeki. Kemudian dosa juga mampu mengakibatkan atau memberikan pengaruh kegelisahan pada jiwa, pada hati, dan lain sebagainya. InsyaAllah masih dalam pasal yang sama dari pembahasan tentang pengaruh dosa atas seseorang, atas kondisi hati atau jiwa seseorang, yang insyaallah pada pertemuan kita kali ini diantaranya adalah terhalangnya seseorang dari ketaatan. Mari kita baca apa yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa minha hirmanut ta'ah. Di antara pengaruh dosa kepada seseorang itu, atas diri seseorang, adalah terhalangnya ia dari ketaatan. Falau lam yakun lidzanbi 'uqubatun illa annahu yasuddu an ta'atin takunu badalahu wa yaqta'u tariqa ta'atin ukhra fa yanqati 'alayhi tariqu thalithah thumma rabi'ah wa halumma jarran. Kalau bukan tidaklah, jika memang belum ada, atau jika dosa tadi tidak ada akibat yang lain kecuali terhalangnya seseorang dari ketaatan, maka sudah cukup. Karena saat seseorang itu terhalang dari ketaatan kepada Allah atas dosa yang ia perbuat, itu merupakan hukuman terbesar juga bagi kita, atau bagi seseorang saat ia melakukan dosa. Artinya ia terhalang dari melakukan ketaatan sebab dosa yang ia perbuat di masa lalunya atau di hari kemarinnya dan sebagainya, yang menghalangi seorang dari perbuatan untuk menambah ketaatan yang ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Fa yanqati 'alaihi bidzanbi ta'at katsirah. Maka
dosa itu mampu memutus, menahan seseorang dari ketaatan-ketaatan yang banyak. Kullu wahidatin minha khairun lahu minad dunya wa ma 'alaiha. Wa hadha karajulin akala aklatan aujabat lahu mardatan tawilatan mana'athu min iddati akalatin atyaba minha fallahul musta'an. Beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah menganalogikan seseorang yang makan satu makanan, ya, makanan ini kurang baik, yang jika ia makan maka ia akan terserang penyakit yang mana penyakit tadi menghalangi ia atau melarangnya dari memakan makanan yang sangat banyak. Jadi beliau menganalogikan seseorang itu kalau dia makan sesuatu, satu aja makanan itu, tapi makanan itu kurang baik, tidak thayyib, bahkan menyebabkan ia sakit yang berkelanjutan, berkepanjangan, itu dapat menghalangi seseorang tadi dari makan makanan yang lain selain itu. Padahal kalau dia mau bersabar atau dia mau meninggalkan makanan yang satu itu, dia akan bisa merasakan makanan yang banyak. Tapi itulah. Nah, itu seperti dosa yang kita perbuat satu, tapi berdampak kepada ketaatan-ketaatan yang lain yang kita terhalang dari ketaatan tersebut. Wallahul musta'an, maka hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wa minha, di antara dampak buruk dosa kepada seseorang adalah annal ma'asi tuqassirul umur. Kemaksiatan itu memendekkan umur seseorang. Wa tamhaq barakatahu, menghapus, menghilangkan, mencabut keberkahan umurnya. Wala bud fa innal bir kama yazidu fil umur fal fujuru yuqassirul umur. Maka sebagaimana ketaatan itu adalah yang menambah umur, menambah keberkahannya dan lain sebagainya, maka al-fujur, kemaksiatan pun mampu memperpendek umur. Wa qad ikhtalafa an-nas fi hadzal mawdi'. Faqala ta'ifatun nuqsanu 'umril ma'asi nuqsanu 'umril 'asi nuqsanu 'umril 'asi huwa dhahab aw dhahabu barakati 'umrihi wa mahkuha 'alayhi wa hadha haqqun wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi. Terjadi perbedaan pandangan di antara ulama. Sebagian mengatakan bahwa berkurangnya umur seorang yang bermaksiat itu adalah hilangnya keberkahan dan dicabutnya keberkahan atas umurnya. Dan ini yang benar. Wa hadha haqq wa huwa ba'du ta'thiril ma'asi, dan ini sebab atau sebagian dari pengaruh atau dampak buruk dosa yang dilakukan oleh seseorang. Ada yang mengatakan juga wa qalat ta'ifatun bal tunqisuhu haqiqatan kama yanqusur rizqu faja'ala Allahu subhanahu lil barakati fil rizqi asbaban tukaththiruhu wa taziduhu wa lil barakati fil umri asbaban tukaththiruhu wa tuziduhu. Sebagian mengatakan benar-benar umurnya yang berkurang, bukan keberkahan umurnya. Secara hakikat sebagaimana berkurangnya rizki, karena Allah telah menjadikan keberkahan itu dalam rezeki ada sebab-sebab yang lain yang mampu memperbanyak dan menambah, sebagaimana kemaksiatan pun walil barakati fil umri asbaban tukathiru, pun dengan keberkahan umur juga ada sebab yang mampu memperbanyak, menambah dan memperbanyak atau memperpanjang. Ada dua minimal pendapat bahwa berkurangnya umur bagi seseorang akibat dosa yang ia perbuat. Pertama adalah hilangnya keberkahan. Yang kedua adalah benar-benar umurnya berkurang. Baik. Qalu wala yamtani' ziyadatul umri bi asbab kama yanqusu bi asbab wal arzaq wal ajal was sa'adah was syaqawa was sihhah wal marad wal ghina wal faqr wa in kanat bi qada'ir rabbi azza wa jal fa huwa yaqdi ma yasha bi asbabin ja'alaha mujibatan li musabbabatiha muqtadiyatin laha. Wala yamtani ziyadatul umri bi asbab, dan tidak menutup kemungkinan bertambah umur itu dengan sebab-sebab yang kita lakukan. Bukankah Nabi SAW juga mengatakan barang siapa yang ingin
dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah ia bersilaturahim. Nah, maka dari itu tidak menutup kemungkinan bertambah umur itu dengan asbab, sebagaimana berkurang juga dengan asbab. Baik, waqala ta'ifatun ukhra ta'thirul ma'asi fi mahkil umr innama huwa bi anna haqiqatal hayah hiya hayatul qalb. Sebagian juga mengatakan bahwa berkurangnya umur disebabkan kemaksiatan atau pengaruh atau dampak buruk kemaksiatan, dampak buruk kemaksiatan pada umur seseorang itu sesungguhnya adalah bi anna haqiqatal haya, keberkahannya hilang. Karena kata golongan yang mengatakan ini, karena sesungguhnya hidup itu adalah hidupnya hati. Kehidupan seseorang itu tergantung hidup hatinya, atau hatinya hidup apa enggak. Karena kita tahu ada orang sehat jasmaninya tapi hatinya rusak. Maka golongan ini mengatakan, dan Ibnu Qayyim menukil bahwa bi anna haqiqatal hayah hiya hayatul qalb. Sesungguhnya hakikat hidup seseorang adalah kehidupan atau saat hatinya hidup. Walihada ja'ala Allah subhanahu al-kafira mayyitan ghaira hayy. Oleh karena itu, golongan ini berdalil bahwa Allah menjadikan orang-orang kafir itu laksana mayit, karena mereka tertutup dari hidayah, karena hatinya tidak hidup. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, amwatun ghairu ahya. Mereka orang-orang kafir itu amwat, mayat mereka, tidak ada kehidupan hatinya. Ghairu ahya, mereka bukan orang-orang yang hidup hatinya. Fal hayatu fil haqiqati hayatul qalb, karena kehidupan sesungguhnya adalah pada hakikatnya kehidupan hati. Wa umrul insan muddatu hayatihi, dan umur seseorang atau umur manusia adalah muddatu hayatihi, bentang kehidupannya. Falaisa umruhu illa awqatu hayatihi billah, maka tidaklah umurnya melainkan hanya waktu-waktu yang ia habiskan bersama Allah. Fatilka sa'atu umrihi, maka itulah hakikat dari hari-hari waktu-waktu umurnya yang ia habiskan. Fal birru wat taqwa wat ta'atu tuzidu fi hadhihi al-awqat allati hiya haqiqatu umrihi wa la umra lahu siwaha. Maka ketaatan, amal saleh, ketakwaan itu mampu menambahkan hakikat umurnya. Sebab dengan taat, dengan kebajikan, dengan ketakwaan, hatinya hidup. Kalau hatinya hidup berarti ia sedang benar-benar dalam menghabiskan umurnya atau menghabiskan umurnya dalam ketaatan kepada Allah. Fabil jumlah, ringkasnya, fal abdu idza a'rada 'anillah washtaghala bil ma'asi dha'at 'alaihi ayyamu hayatihi al-haqiqiyyah allati yajid ghabba idha'atuha yawma yaqul ya laitani qaddamtu li hayati. Mungkin bisa kita ringkas bahwa sesungguhnya seorang hamba apabila ia berpaling dari Allah dan menyibukkan dirinya dengan kemaksiatan, maka telah hilang hari-hari dalam kehidupannya yang sebenarnya, yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya laitani qaddamtu li hayati, andai aku beramal untuk kehidupanku. Al-Fajr ayat 24. Fala yakhlu imma an yakuna lahu ma'a dhalika tatallu'un ila masalihi ad-dunyawiyyah wal ukhrawiyyah aw la. Fa in lam yakun lahu tatallu' ila dhalik faqad dha'a alayhi umruhu kulluhu wa dhahabat hayatuhu batilan. Wa in kana lahu tatallu'un ila dhalik talat alayhi at-tariqu bisababil 'awa'iq wa ta'assarat alayhi asbabul khair bihasabi ishtighalihi bi adadihi wa dhalika nuqsanun haqiqiyyun min umrihi. Singkatnya, teman-teman yang dirahmati Allah, para sahabat asli, bahwa saat seseorang melakukan maksiat dan berpaling dari Allah, sesungguhnya ia telah kehilangan umurnya yang sebenarnya, yaitu saat umur didefinisikan adalah umur yang ia habiskan bersama Allah. Detik-detik, menit-menit, hari-hari yang ia pergunakan dalam ketaatan kepada Allah. Wasirul mas'alah anna umral insan muddatu hayatihi
wala hayata lahu illa bi aqbalihi ala rabbih wa tana'umi bi hubbihi wa dzikrih wa ithari mardatih. Maka sesungguhnya umur manusia itu adalah bentang hidupnya, kehidupannya, dan tidak ada kehidupan melainkan saat ia datang mendekat kepada Allah dan merasakan kenikmatan saat bersama Allah, merasakan kenikmatan saat melakukan sebuah ketaatan kepada Allah, dan berharap berburu mencari ridha Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian Ibnu Qayyim masuk ke pasal berikutnya. Kalau tadi kita baru saja selesai dari pasal yang artinya dampak buruk kemaksiatan yang diperbuat oleh seorang hamba kepada dirinya, atau dampak dosa kepada diri seseorang, gitu ya. Pasal selanjutnya adalah tentang kemaksiatan yang diperbuat seseorang itu berdampak kepada kemaksiatan setelahnya. Artinya melahirkan kemaksiatan, menunjukkan kepada maksiatan setelahnya. Faslun wa minha annal ma'asi tazra'u amthalaha wa yuwallidu ba'daha ba'dan hatta ya'iz. Sesungguhnya maksiat itu menanam semisalnya dan melahirkan semisalnya. Jadi jika kita melakukan maksiat, seseorang melakukan maksiat, maka kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Sebagai contoh, jika seorang itu berbohong, dan kita tahu berbohong itu adalah perbuatan dosa, kecuali di beberapa hal yang dibolehkan. Maka berbohong itu dia akan melahirkan kebohongan-kebohongan setelahnya, yaitu kemaksiatan setelahnya. Ini maksud dari tema yang baru atau pasal yang baru yang Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebutkan. Alal abdi mufaraqatuha wal khuruj minha. Maka saat dia setelah melahirkan kemaksiatan yang lain, kemaksiatan ini dibarengi dengan kemaksiatan lagi yang lain, itu akan menguat hatta ya'iz. Alal abd, dia sampai menguat dalam diri seseorang hamba. Bahkan seorang hamba tadi berat untuk melepasnya, berat untuk memisahkannya dirinya dengan kemaksiatan tadi, keluar dari itu. Maka bukankah Nabi Allah Azza wa Jalla juga berfirman, kalla bal rana alai, sebagaimana dalam surat Al-Mutaffifin, ada rain itu semacam noda dalam hati seorang yang kalau itu dilakukan dia akan terus sehingga rain itu menutup hatinya yang tadinya jernih, kemudian karena bintik-bintik hitam tadi yang maksudnya adalah dosa-dosa yang diperbuat oleh seseorang sehingga tertutup. Ya. Kama qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan inna min uqubati sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Di antara hukuman dari Allah kepada seseorang atas kemaksiatan atau perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang tadi adalah keburukan setelahnya, artinya melahirkan yang lain. Itu di antara hukuman dari Allah. Maka seseorang itu kenapa dia kok setelah dari ini gampang banget untuk melakukan maksiat, itu hukuman. Maka kita harus sadar teman-teman bahwa kemaksiatan yang diperbuat itu mampu melahirkan kemaksiatan yang lain. Sehingga saat kita melakukan satu kemaksiatan, segera kita kembali kepada Allah. Saat kita melakukan dosa, segera kita kembali kepada Allah. Bahkan Nabi SAW bersabda, berpesan kepada kita untuk menyertakan keburukan dengan kebaikan setelah itu. Jadi kalau kita pernah berbuat dosa di satu tempat, maka sertakan kebaikan di tempat yang tersebut. Karena Nabi berpesan, wa'atbi'is sayyi'atal hasanata. Jadi ikutilah, sertakanlah keburukan dengan kebaikan setelah itu. Langsung ditempel dengan kebaikan, sehingga keburukan tadi tidak menelurkan kemaksiatan yang lain. Fal 'abdu idza 'amila hasanatan
Baik, sebelumnya wa inna min thawabil hasanatil hasanata ba'daha. Sebagaimana jika ganjaran dari kebaikan, maka Allah akan mudahkan kebaikan-kebaikan setelahnya. Fal 'abdu idza 'amila hasanatan qalat ukhra ila janibiha i'malni aidan fa idza 'amilaha qalat tsaniyatu kadza. Mungkin beliau sedang seperti ada dialog imajiner bahwa seakan kalau kita melakukan ketaatan tersebut seakan mengatakan kepada kita, ayo lakukan lagi aku yang lain, supaya nanti yang lain ikut juga, yang lain ikut juga, yang lain ikut juga. Wa hal majarran fatada'afa ribah, dan begitu seterusnya, dan akhirnya keuntungan yang diperoleh oleh seorang hamba tadi atas melakukan ketaatan demi ketaatan tadi, maka untungnya menjadi besar, untungnya menjadi banyak. Wa tazayadatil hasanat, dan bertambah terus ya kebaikan-kebaikan yang ada pada catatan amalnya. Wa kadzalik jadibas sayyiati aidan, pun demikian dengan keburukan. Ya. Keburukan pun kalau dia dilakukan terus enggak langsung seorang tadi bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, dia akan melahirkan keburukan, dosa setelahnya, dan akan berlipat dan akan memenuhi catatan amal seseorang. Hatta tasir ta'at wal ma'asi hayat rasikhah wa sifatin lazimah wa lakatin thabitah, falau 'atala al-muhsin at-ta'ah la dhaqat 'alayhi nafsuhu wa dhaqat 'alayhi al-ardu bima rahubat wa ahassa min nafsihi bi annahu kal-hut idza faraqa al-ma' hatta yu'awiduha fataskunu nafsuhu. Sampai jika seorang itu melakukan ketaatan itu sudah menjadi hal yang biasa pada dirinya, saat dia melakukan keburukan, saat dia melakukan dosa, dia akan, jiwanya akan terusik. Nah, Ibnu Qayyim menganalogikan saat seseorang yang sehari-harinya dia taat sama Allah, tapi sesekali dia jatuh pada kemaksiatan, dia akan terusik jiwanya. Laksana ikan yang biasa hidup di air, berenang di air, dikeluarkan ia dari air ke darat, dia akan, ya apa bahasa kita, kelepek-kelepek itu ya, dia akan tidak bisa, itu risih gitu. Ya, akan kita lihat lah, mungkin teman-teman sering lah lihat ikan keluar dari air, loncat kemudian ke daratan, ke tanah, lihat apakah dia akan tenang gitu? Enggak, dia akan bergerak-gerak ke sana kemari karena terusik gitu. Kapan jiwanya akan tenang lagi? Saat dia dikembalikan ke air lagi. Itu analogi yang bagus sekali dari Imam Ibnu Qayyim saat mensifati seseorang yang sehari-hari ia berbuat ketaatan, tapi satu kali ia berbuat kemaksiatan, jatuh kepada kemaksiatan, maka jiwanya akan risih, jiwanya akan terusik seperti ikan yang biasa hidup di air, ya. Saat dikeluarkan dari air ke tanah, dia tidak akan bisa diam dan akan tenang lagi saat ia dikembalikan ke air. Baik. Walau attala al-mujrim al-ma'siyah wa aqbal ala ta'ah la dhaqat alain. Pun dengan pelaku maksiat yang sering melakukan kemaksiatan, saat dihajar atau dia berusaha untuk melakukan ketaatan, pada awalnya jiwanya berontak pasti. Ya, jiwanya akan merasakan berontak. Bukan berarti ketaatan itu kurang baik, tidak, tapi karena hatinya sudah terbiasa dengan hal-hal yang keburukan atau hal dosa. Kalau ada kebaikan masuk tuh akan menjadi sesuatu yang aneh di awalnya. Maka kalimat Ibnu Qayyim la dhaqat alaihi nafsu, langsung kaget, sempit gitu. Wa dhaqa sadruhu wa a'yat alaihi madhahibuhu hatta yu'awid. Bahkan ya seperti tadi, semisal kalau dia sudah enak hidup dengan kelezatan maksiat itu, ada ketaatan masuk, langsung sempit hatinya, langsung kaget, langsung merasa ada sesuatu yang asing yang masuk, dia akan terusik jiwanya bisa jadi, dan akan bebas lagi saat dia kembali ke kemaksiatan tadi. Hatta inna katsiran minal fusaqi la yuwaqi'ul ma'siyah min ghairi ladzatin yajiduha wala da'iyatin ilaiha illa lama yajid minal alami mufaraqatiha. Karena sebagian orang yang sudah tercebur dalam kubangan maksiat itu, dia sudah
sulit untuk keluar, meskipun pastinya akan ada pintu Allah yang akan Allah bukakan terus pintu taubatnya, tapi pastinya untuk berusaha keluar dari kubangan kemaksiatan itu tidak mudah. Sehingga ya perlu perjuangan untuk seseorang bisa keluar dari kubangan maksiat tadi. Wala yazalul 'abdu yu'ani ta'ah wa ya'lifuha wa yuhibbuha yu'thiruha hatta yursilallahu subhanahu bi rahmatihi alaihi al-malaikah ta'uzzu ilaiha azzan. Dan tidaklah seorang hamba senantiasa melakukan ketaatan, ya, kemudian mencintai ketaatan sampai Allah kirimkan kepadanya malaikat ta'uzzuhu ilaiha azzan, ya, sampai Allah kirimkan malaikat untuk terus menguatkan pijakannya dalam ketaatan. Sebaliknya, jika pelaku maksiat ini terus-terusan dalam keadaan dalam kubangan maksiat, dalam kubangan dosa, maka Allah pun akan mengutus setan ya. Kalau tadi pelaku ketaatan Allah utus malaikat, kalau ini Allah utus setan untuk ta'uzzuhum azza. Ta'uzzuhum azza itu yang menguatkan dia terus menerus gitu. Kurang lebih maknanya seperti itu. Ya. Yang dia terus menerus dalam keadaan itu. Maka para sahabat rasulullah Allah, benar sekali saat kita melakukan satu kemaksiatan, buru-buru segera minta ampun kepada Allah, taubat, kembali kepada Allah, agar supaya diri kita selamat dari hal-hal yang tadi dikatakan dia akan menumpuk dan melahirkan keburukan dan kemaksiatan yang lain. Ya, ini maka saat kita melakukan sebuah kemaksiatan, buru-buru kita kembali kepada Allah, minta ampun, minta taubat dengan taubat yang benar. Ustaz, tapi besok kita akan salah lagi. Enggak apa-apa. Yang masalah itu saat kita sudah kalah oleh setan, yang setan itu selalu membisikkan agar kita putus asa dari rahmat Allah. Kamu berbuat dosa, nanti tobat. Paling nanti dosa lagi. Udah gak usah tobat kamu tuh main-main. Tobat kamu tuh bercanda, kamu main-main sama Allah. Nah, yang begitu itu bisikan setan yang harus kita buang jauh-jauh, dan kita fokus kepada luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah yang Allah katakan sendiri dalam Al-Qur'an. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Wahai Muhammad, katakanlah pada hamba-hambaku yang telah melampaui batas dari kemaksiatan, yang telah berzina sekian kali, yang telah menghardik orang tuanya sekian kali, yang telah minum khamar sekian kali, yang telah membunuh sekian kali, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah bahkan mengatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sebab Allah azza wa jalla mengampuni dosa seluruhnya. Maka kapan kita kalah? Saat kita mengiyakan, mengamini bisikan-bisikan putus asa dari setan yang terus-menerus mengganggu kita dan berusaha memalingkan kita dari jalan Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mungkin kita cukupkan sampai sini dulu. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan kita berdoa terus kepada Allah agar Allah bimbing jalan kita. Kalau kita punya dosa, segera kita taubati kepada Allah, segera kita minta ampun kepada Allah, segera kita menangis dan menyesali perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian Allah ridha dengan kita dan Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Itu aja, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.